صلى الله على النور المهدي الأحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه ذرية الصحابة وأتباعهم إلى حضرة جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب إن شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kita lanjutkan mudzakarah kita ngaji kitab fikih insyaallah. Malam ini kita masih melanjutkan mengenai bahasan sunnah hayatnya salat. Seperti yang beberapa minggu lalu sudah yang jelaskan bahwa sunnah hayat salat ini bukan termasuk rukun, bukan termasuk juga abadnya salat. Maksudnya apa? Kalau rukun kan tidak kita kerjakan, maka salat kita batal. Kalau abaatnya salat, sunnah abaatnya kalau enggak kita kerjakan, maka disunahkan diganti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat ini kalau ditinggalkan tidak perlu diganti dengan apa-apa dan salat kita tetap sah. Beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas di antaranya wa qira'atus surah, membaca surah. Jadi membaca surah itu selepas baca Fatihah itu hukumnya sunnah. Wa qira'atus surati ba'da al-Fatihati li imamin wa munfaridin bi raq'atay subhi aw lata ghairiha, yaitu membaca surah selepas membaca Fatihah dalam salat untuk imam juga untuk orang yang sholat dengan sendiri, yang tidak berjamaah sholat sendiri. Nah, maka itu disunnahkan untuk imam dan 2 rakaat pertama itu, dan juga orang yang sholat sendiri membaca surah. Bi raq'atay subhi, yaitu di rakaat 2 rakaat sholat subuh. Nah, itu bagi imam disunnahkan. Nah, ketika imam baca Fatihah, kita makmum diam. Nah, ketika imam membaca surah, nah di sana kita cepat-cepat selesaikan baca Fatihah, kemudian dengarkan bacaan surahnya imam. Kita yang jadi makmum ya sudah, tidak usah ngikut baca surah. Cukup kita cepat-cepat baca Fatihah, kemudian menyimak apa yang dibaca oleh imam. Kalau kita jadi makmum buat sunnah baca surah. Nah, paham ya? Kemudian wa aulata ghairaha, dan 2 rakaat selain daripada subuh, yaitu 2 rakaat salat isya, 2 rakaat salat maghrib, 2 rakaat salat zuhur dan asar. Itu yang 2 rakaat pertama itu sunnah bagi imam dan juga bagi orang yang salat sendiri. Tetapi kalau salatnya itu yang tidak jahar, seperti zuhur, asar, itu kalau kita jadi makmum juga tidak apa-apa, kita baca surah di rakaat pertama sama kedua tidak apa-apa, karena imamnya enggak jahar. Jadi kita makmum misalnya di salat zuhur sama asar, yang salatnya itu sir, enggak keras suara imam, ya sudah selesai kita baca Fatihah rakaat pertama, kedua baca surah. Baca surah. Karena kita enggak menunggu baca Fatihahnya imam, karena nggak kedengaran. Imam kan sir, kita juga sir, karena sholat siang itu zuhur sama asar itu nggak keras suaranya. Maka walaupun kita jadi makmum juga tetap disunahkan baca surah selepas Fatihah. Tapi kalau sholatnya ini jahar seperti tadi maghrib, kemudian nanti isya, subuh, nah,
itu ketika imam baca Fatihah kita diam. Nanti ketika imam selesai Fatihah waladhdallin, kata imam, kita baca amin terus baca Fatihah. Nah, habis baca Fatihah dengarkan baca surahnya imam. Enggak usah kita baca surah. Dong tidak dapat kita pahala Ustaz. Sudah dapat pahala dengan kita mendengar bacaannya suratnya imam. Tetapi kalau kita baca surat ikut, malah itu enggak sunnah nanti jadinya. Nah, paham ya? Jadi ada tertibnya. Tidak mesti kita kerjakan sesuatu itu kita dapat pahala, enggak. Ada yang lebih afdal kita tidak usah baca. Nah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika Quran dibacakan fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Nah, ini dalilnya. Nah, kalau kita dengar imam kita baca surah di rakaat pertama kedua, ya kita makmum dengarkan sudah. Enggak usah ngikut, dengarkan selepas kita selesai baca Fatihah. Wa takunu qira'atus surah ba'dal Fatihati, dan adanya membaca surah itu selepas Fatihah. Walau quddima as-surata 'alaiha lam tuhsab. Jika orang itu membaca surahnya lebih dahulu ketimbang Fatihah, tidak dihitung nanti Fatihahnya. Misal kita sholat sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, surahnya lebih awal, baru selepas surah baca Fatihah. Nah, ini gimana sholatnya? Sah sholatnya, cuman bacaan surah itu nggak dihitung. Kenapa? Karena bacaan surah itu selepas Fatihah. Kalaupun misal Allah dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sah salatnya. Cuman tidak dihitung. Disebutkan walau quddima as-surata 'alaiha lam tuhsab. Kalau ada orang kok salat begitu, mungkin karena enggak tahu. Dan sebenarnya enggak tertibnya begitu. Seumpama ada yang kayak begitu, enggak batal salatnya. Tetapi dia tidak dapat pahala baca surah, karena baca surah itu selepas Fatihah. Paham ya? Baca surah ini paham je maksudnya. Jadi selepas terbaca Fatihah no sembahyang di rakaat pertama kedua no kesunahan terbaca surah musurah apa saja. Nah, paham ya? Cuman di sini ada tertibnya yang perlu kita ketahui. Di sini di kitab enggak dijelaskan, tapi sebagai tambahan, yaitu hendaklah kalau kita membaca surah, yang kita baca itu awal surah, maka disunahkan membaca bismillah. Selesai imam. Sudah rakaat pertama baca kulhu, rakaat kedua baca al-falaq, maka disunahkan membaca bismillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, amin. Kau sudah mau baca al-falaq misalnya, maka sunnah diawali dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Paham dah? Pada rakaat kedua selepas Fatihah disunnahkan lagi baca bismillah, karena sudah mulai dari awal surah. Ini terutama imam-imam harus tahu. Kecuali nanti kalau sudah baca surah itu pertengahan surah, penggalan surah sudah baca. Biasanya kan subuh, biasa imam-imam bacanya amanur rasul. Kan itu bukan awal surah, itu pertengahan surah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, waladhdallin, amin. Kalau sudah ambil pertengahan surah, maka enggak usah baca bismillah, enggak sunnah, langsung saja amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, terus sampai selesai. Paham ya? Itu. Jangan kita katakan wah ini orang ini kok enggak baca bismillah. Tertibnya begitu, lamun mulai ambil surah saat pertengahan penggalan surah, maka enggak perlu kita baca bismillah langsung. Misal Allahu Akbar, pertengahan surah sudah baca innalil muttaqina mafazan hadaika wa anaba sampai selesai, enggak baca bismillah. Itu tertibnya. Tapi kalau awal surah sudah mulai, apapun surahnya, entah yang panjang, yang sedang atau yang paling pendek, tetap diawali dengan bismillah. Paham tak? Nah, terutama imam. Jadi kalau kita ketemu ada imam kok enggak sampai baca bismillah, dia ngambil di pertengahan surah, memang itu tertibnya. Kemudian hendaklah membaca surah itu pakai tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran itu mulai dari rentetannya Al-Quran sudah bacanya.
Maksudnya gimana itu? Kalau kita baca Al-Falaq, maka rakaat keduanya An-Nas harus tertib ngono. Dan dia kembali ke belah. Nih barih Al-Falaq rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua kan ini muter ya jok mudi. Harus tertib Al-Qur'an jok selesai ngono. Misal sudah baca amma yatasaalun an-naba rakaat pertama, maka rakaat keduanya boleh An-Nazi'at, Abasa wa Tawalla sampai Anas boleh. Dan dia rakaat pertama An-Naba, rakaat keduanya Tabarakallah mundur jadinya kan. Nah ini berarti orang nggak pernah ngaji. Walaupun sah tapi nggak pakai tertib. Paham ini maksudnya deh? Ada tertib gitu. Lamun rakaat pertama baca alhaakumut takatsur, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, maka selanjutnya kita lanjutkan dia. Mau kita baca wal asr, mau kita baca alam tara, mau kita inna atoina, mau kita baca tabat yada, itu boleh. Jangan sudah baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama mundur jok wal adiyat itu bahaya mundur jadinya. Nah, ini tidak tertib namanya, enggak tertib Al-Qur'an. Maka orang seperti ini gimana? Ya suruh dia ngaji dulu. Jangan jadi imam dulu kalau belum tahu aturan imam. Paham deh? Nah, kadang banyak yang seperti itu. Nah, sebagian juga ustaz-ustaz ada yang kayak begitu. Nah, karena nak ngaji, tidak pernah ngaji, cuma berngajinya tahfidz saja, tidak pernah ngaji diniahnya, ya sehingga apa? Jadi imam tuh malu-maluin. Dia baca kulhu, terus kemudian kuliah kafirun kebalik ya. Nah ini nggak benar seperti itu. Nggak benar dalam artian apa? Kurang sempurna, nggak itu tertibnya. Hendaklah kita jadi imam di saat membaca surah, bacalah dengan tertib Al-Quran dari awal sampai akhir. Kalau kita baca Al-Ha, maka boleh kita lanjutkan wal asri dan seterusnya sampai An-Nas. Itu jangan mundur ke belakang. Itu tertib yang kedua. Kedua tertib yang ketiga, usahakan, makanya disunahkan ayat yang pertama atau rakaat yang pertama itu agak lebih panjang daripada rakaat kedua. Misal tadi kita jadi imam maghrib, maka rakaat pertama itu usahakan lebih panjang ketimbang rakaat kedua. Jadi rakaat pertama maghrib qul huwallah sudah baca, rakaat kedua an-naba sudah baca. Nunggu dengan masbuk dari nubar. Kenapa disunahkan yang panjang lebih awal supaya orang tidak karena ada orang komat cepat. Nah, kalau komatnya itu cepat misalnya tidak biasanya, maka usahakan imam itu harus ngerti, panjangkan ayatnya supaya orang tidak masbuk. Begitu. Itu tertibnya. Ini barang perang nih jamaah. Perang nih jamaah rakaat pertama kulhu sudah baca, rakaat kedua an-naba. Kan boleh pada beberapa kan masbuk jarina. Nah, seperti itu, bukan mainan. Walaupun sah tapi nggak itu tertibnya. Terutama subuh itu kan kadang ada yang telat, kadang ada kita bangun itu masih lama kodok hajatnya apa. Maka usahakan ya rakaat pertama itu agak panjang lah dibaca, supaya nanti yang telat-telat itu nggak masbuk pun, walaupun masbuk pun minimal dia satu rakaat, masbuknya nggak ketinggalan dua gitu. Tapi kalau pendek ya pasti masbuk semua udah jadinya. Itu tertibnya. Salah ya? Nah, misalnya nanti Isya kita baca misalnya Abasa rakaat pertama, rakaat keduanya ya cari yang lebih pendek daripada Abasa. Kita baca misalnya lam yakunil ladzi rakaat pertama, dan rakaat kedua agak lebih pendek lagi. Jadi seperti itu. Yang pertama yang dipanjangkan, di antara maksudnya kata para ulama supaya menghindari orang-orang tidak masbuk. Ada kesempatan kadang orang agak telat, kadang ngantri di WC, kadang macam-macam ada saja. Hingga dengan agak lamaan ayat pertamanya, insyaallah tidak masbuk. Itu tertibnya. Kemudian selanjutnya kalau salah, misalnya kita jadi imam salah, tabbat yada bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab, muter doang tabbat yada, muter doang tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab, terus salah kan.
Ini tidak usah diganti dengan ayat yang lain, langsung sudah sujud. Biar makmumnya enggak bingung nanti. Ini dengan berkembiaan kan hilang khusyuknya. Atau mungkin ada imam saya baca ayat-ayat aneh-aneh yang baca Al-Quran itu aneh-aneh. Lupa dia ganti ayat lain. Dia seulang-ulang diri, langsung ruku supaya apa? Enggak ribut jamaah nanti, hilang kekhusyuan nih, berkembian muter-muter. Kan itu khusyuknya makmum itu hilang nanti. Apalagi sampai dia ganti di ayat lain, pun lupa malaikat tambah horor jadi. Maka jadi imam wakaf imam. Tidak sadar diri. Maka kalau seumpama kita keliru misal bahasa naba, ada keliru sekali dua tu ulang langsung sujud. Nah, supaya apa? Nanti tidak ada bikin kehilangan kekhusyuan imam itu sendiri sama makmum. Nanti seumpama rakaat kedua masih ingat ya tidak apa-apa dilanjutkan. Begitu, lanjutkan ayatnya itu. Tapi kalau enggak ya ganti ayat lain. Kadang ganti ayatnya, ganti nomalik, lupa nomalik, habis ganti-ganti ini kan otomatis mengurangi kekhusyuan sholat berjamaah. Seperti itu. Oke, kalau seumpama kita lupa ayatnya 1-2 kali itu ulang, langsung sujud. Dan dia bilang bareng makmum tutu leman berjawab. Tutu orang yang berjawab itu kan tambah urut jadi. Kadang ada selesai ini berjawab, bahasa ketok ini berjawab. Jadi kacau jadi berjamaahnya itu. Kacau. Kemudian juga sunnah sujud tilawah. Sumpama kita sholat ini bukan hanya di sholat saja, kapanpun kita baca ataupun dengar saja itu disunahkan sujud tilawah. Apalagi pas sholat. Seperti yang pertanyaan yang kemarin di sini itu, kita jadi imam, Allah biasanya subuh. Kalau di tempat-tempat di pondok-pondok pesantren itu kan biasanya subuh itu bacanya itu sunnah memang Jumat, subuh Jumat itu sunnah membaca. Nabi tidak pernah tinggalkan itu. Kalau subuh membaca surat As-Sajdah rakaat pertama, rakaat keduanya hal atal insan itu dibacanya. Nah nanti kan pertengahan surah Sajadah itu wasjud apa ayatnya itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Apa ayatnya itu? Itu kan ada sujud tilawahnya di situ. Maka disunnahkan sujud tilawah. Ketika membaca ayat itu khurru sujjadan wa buqiya dalam ayat yang lain ya sudah langsung sujud. Nah, langsung sujud, tidak usah ruku-ruku langsung sujud. Baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basyarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selepas baca sekali langsung naik tanpa perlu duduk di antara dua sujud, langsung habis berdiri lanjutkan ayatnya. Tahu ya salahnya sujud tilawah gitu seperti itu. Kadang kan di tempat-tempat yang lain begitu juga. Lagi tarawih itu kan kita ketemu ayat-ayat sejadah langsung ketika baca ayat itu sujud tanpa ruku langsung sujud, tapi sujud langsung berdiri lanjutkan ayatnya. Itu bukan sujud rukun, itu bukan. Karena kita membaca ayat yang ada sangkut pautnya dengan perintah untuk sujud, maka disunnahkan untuk sujud tilawah walau dalam keadaan sholat. Bukan menambah rukun, itu sunnah. Tetap sholat subuhnya 2 rakaat, tetap itu sunnah. Makanya apa? Ketika baca selesai itu langsung berdiri, langsung lanjutkan ayatnya seperti biasa. Nah, itu sunnah hukumnya yang perlu juga diperhatikan. Kalau seumpama membaca ayat-ayat yang adanya perintah sujud tilawah, maka tetap disunnahkan ketika dalam keadaan sholat untuk sujud tilawah, bukan menambah rukun. Itu termasuk sunnah. Paham ya? Nah, itulah beberapa tertib ketika membaca surah ketika kita sholat, terlebih ketika jadi imam. Paham ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, tanyakan. Paham tapi ini ya? InsyaAllah ya, mudah ya insyaAllah. Ya sebenarnya bagusnya, apalagi di tempat-tempat umum atau mungkin tarawih. Tapi imam-imam yang bijak itu biasanya kalau kita di Temburu dulu itu, kalau tarawih kan nanti imam ini tahu bahwa rakaat ini akan sujud tilawah, diingatkan.
nanti rakaat kedua sujud tilawah. Jadi orang nggak kaget, langsung rakaat kedua itu sujud tilawah. Itu bagus seperti itu, diingatkan gitu. Namun yang diingatkan bingung, apalagi yang makhluk, yuk makan pada sujud ya. diingatkan bahwa nanti rakaat pertama atau kedua akan sujud tilawah, sehingga semua ngerti, semua sujud. Tapi kalau yang subuh itu memang sudah umum itu, membaca surah sejarah sama halat al-insan itu sudah umum, orang tahu insyaallah. Tapi kalau tarawih ini perlu diingatkan bahwa nanti rakaat pertama atau rakaat keduanya akan ada sujud tilawah, sehingga nanti orang nggak bingung, apalagi jamaahnya rame, terus masjidnya bertingkat banyak, nanti bingung orang kiranya apa ini sujud. Nah, perlu diingatkan supaya tidak terjadi kebingungan para jamaah yang jadi makmum ketika sholat tersebut. Paham salah ya? Nah, kita lanjutkan, termasuk juga bagian sunnah daripada sholat yang berupa hayat, wa takbiratu, membaca takbir, indal khafdi, ketika turun di ruku untuk ruku. Ya, jadi kita baca Allahu Akbar, baca Fatihah, baca ayat, selesai baca ayat, maka disunnahkan kita baca Allahu Akbar ketika hendak ruku. Jadi ketika kita mau ruku itu Allahu Akbar, angkat tangan. Nah, kita baca takbir Allahu Akbar itu sunnah hukumnya, sunnah hayat. Ngangkat tangannya sunnah, membaca Allahu Akbar sunnah. Jadi membaca Allahu Akbar yang fardu itu ketika takbir yang pertama itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak sah sholatnya. Tapi kalau yang selepas, yang selain daripada takbir yang pertama itu, entah ketika ruku, sujud, itu sunnah hukumnya. Supaya ada orang nggak takbir yang dapat pahala sunnah, sah sholatnya sah. Cuman aneh, kok dia baca takbir, biasanya takbir, karena ini hukumnya sunnah, bukan fardu. Nah, supaya lupa dan dia baca Allahu Akbar, tiba-tiba teruku, ya lanjutan, dan batal karena sunnah, cuman kurang sempurna, kurang pahalanya. Takbiran itu kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu membaca takbir indal khafdi, ketika turun ruku'i untuk ruku. Dan berjak ruku no tersunahan terbaca Allahu Akbar sambil terangkat tangan ruku. Kemudian warraf'u ay raf'us sulbi minar ruku'i, raf'us sulbi minar ruku'i. Kemudian ketika mengangkat atau ketika mengangkat punggung daripada ruku. Nah, ketika ruku itu tersunah Allahu Akbar. Nah, ketika ngangkat ini juga sebagian riwayat tersunahan terbaca Allahu Akbar. Nah, karena Nabi pernah melakukan. Nah, tetapi umumnya kita tidak baca Allahu Akbar, kita ngangkat kan, apa kita baca? Sami Allahu liman hamid. Ada riwayatnya, nanti kita jelaskan. Yaitu ketika ruku itu Allahu Akbar, kita ngangkat juga Allahu Akbar. Ay ar-raf'us sulbi minar ruku'i wa qalu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'i. Ketika kita angkat kepala kita daripada ruku, disunnahkan membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi ini ada kisah disebutkan dalam syarahnya ini. Jadi memang sebelum ada kisah ini, Nabi itu ketika bangkit daripada ruku itu, mu'tidal itu Allah Akbar bacanya. Allahu Akbar. Pernah ada kisah di sini disebutkan, wa sababu dzalik anna Abu Bakrin ta'akhkhara yauman. Pernah satu hari Sayyidina Abu Bakar telat sembahyang. Biasanya kan Sayyidina Abu Bakar ini tidak pernah namanya masbuk salat itu. Beliau sholat itu mesti di belakang Rasulullah. Abu Bakar, Umar, itu nggak pernah itu, dimanapun. Kok satu ketika Sayyidina Abu Bakar ini telat, mungkin ada tamu atau ada pekerjaan sehingga telat Sayyidina Abu Bakar ini. Nah, Abu Bakar ta'akhkhara yauman faja'a lis-sholati. Beliau datang untuk hadir sholat berjamaah bersama Nabi. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an, sudah dalam keadaan ruku. Jadi beliau menemukan Rasulullah sudah ruku dengan para sahabat. Ini rakaat pertama, belum yang lain, masih rakaat pertama. Maka lari-lari Abu Bakar. Lari-lari, mudah-mudahan ada kuat masbuk kan. Nah, Abu Bakar tidak pernah masbuk, takut dah kalau masbuk. Lari-lari
Ketika sampai Masjid Nabawi, lihat sahabat masih ruku. Baqala alhamdulillah. Sayyidina Abu Bakar katakan ketika sudah sampai shaf itu alhamdulillah masih ruku. Kemudian beliau ikut ruku. Dia ikut ruku, bareng ruku dengan imam, berarti dia jadi masbuk dihitung. Lagu lamah itidal puan ruku. Wah, itu masbuk sudah jadinya. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar lari itu riwayatnya lari beliau ketika sampai masjid, sahabat sedang ruku, maka beliau katakan alhamdulillah dekku masbuk, mauku midu ruku, maka beliau ucapan alhamdulillah, kemudian beliau ruku. Nah, sebab ucapan alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar ini merasa selamat gitu dari masbuk karena Rasulullah ruku, dapat ketemu dengan rukunya Rasulullah dan para sahabat. Panazala Jibril, maka malaikat Jibril turun. Waqala, dan sambil mengatakan sami'allahu liman hamidahu. Jibril katakan sami'allah, Allah mendengar, liman hamidahu, bagi orang yang memuji zatnya. Maksudnya ucapan Abu Bakar itu dijawab oleh malaikat Jibril langsung. Jibril turun ke bumi katakan sami'allah, Allah telah mendengar, liman, bagi orang hamidahu yang telah memujinya. Maksudnya, hai Abu Bakar, Allah telah mendengar pujianmu yang mengatakan alhamdulillah. Maka selesai sholat, salam-salam, nah, Rasulullah dibisikin malaikat Jibril, ya, tadi umatmu, sahabatmu Abu Bakar telat tadi. Ketika kamu ruku, dia datang. Maka karena ketemu ruku, dia ucapkan alhamdulillah, berarti dia masbuk, dia ikut ruku. Nah, ketika dia baca alhamdulillah, aku diturun, diperintah oleh Allah untuk menjawab alhamdulillah Abu Bakar itu, dan sebenarnya sami'allahu liman hamidahu. Maka ketika mendengar itu Rasulullah Jibril fa'amara wa amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan ayaj'alaha indar ruku indar raf'i minar ruku. Maka Nabi memerintahkan para sahabat ayaj'alah, untuk menjadikan ucapan sami'allahu liman hamidah tersebut, kebacaan Jibril itu indar raf'i minar ruku, ketika bangkit dari ruku. Ketika selesai itu, oh berarti itu kisahnya, kata Rasulullah sama Jibril. Ya sudah, sahabat-sahabatku, nanti ketika kamu bangkit dari ruku, ucapannya sami'allahu liman hamidah. Itu ucapan Jibril itu. Nah, itu diabadikan sampai sekarang. Kita kan kalau bangkit dari ruku, apa kita baca? Allah Akbar atau sami'allah? Hah? Sami'allahu liman hamidah. Ini kisah malaikat Jibril. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan gak pernah telat sholat. Ketika beliau ruku, kalau riwayat lain juga menyebutkan ada malaikat khusus yang diutus oleh Allah untuk menahan punggung Rasulullah itu. Maka pada sahabat itu banyak yang kaget. Ya Rasulullah, tadi kok tuan itu sholat keramanya ruku kan? Keramanya ruku. Kalau ditahan Rasulullah, jangan berdiri dulu. Abu Bakar mesti telat nih kan. Takut kan sahabat mulia Abu Bakar ini, satu-satunya orang yang bukan nabi, manusia daripada umat Rasulullah yang paling tinggi derajatnya selepas para nabi, Abu Bakar ini sudah. Nah, karena Rasulullah telat, ada malaikat yang diutus oleh Allah, bukan Jibril, ada malaikat lain yang diutus, yang ditugaskan untuk nahan punggung Rasulullah jangan sampai bangkit dari rukunya sampai Abu Bakar datang. Maka selesai salat itu banyak sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, kesuwen dapat sujud ruku Abu Bakar suwen. Maka diberitahukan, ya, ada malaikat bisikin kepadaku untuk nunggu Abu Bakar supaya tidak masbuk. Orang-orang hebat seperti sampai malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat. Nah, itulah kisah lafaz sami'allahu liman hamidah. Lafaz atau ucapannya Jibril diabadikan karena memuliakan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Wa qalu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', ketika mengangkat kepalanya dari ruku. Seumpama ada orang mengatakan Allahu Akbar, sah enggak? Misalnya dia ruku, dia ngangkat itu enggak baca subhanallah dan enggak baca sami Allah, tapi baca Allahu Akbar, sah enggak? Sah enggak? Sah kan sunnah. Seumpama enggak baca apa-apa, dia ngangkat aja, sah enggak? Sah karena
sunnah bukan rukun, cuman tidak sempurna. Jadi ya tertibnya ya baca apa yang diarahkan itu, sami Allahu liman hamidah. Jadi perlu kita perhatikan, kadang kita itu sering ragu-ragu, buruk aku takbir pas ruku, wah batal loh salat ulang. Kadang-kadang dikiranya rukun, nggak tahu bedakan mana rukun mana anu. Buruk aku takbir pas ku bangkat dari ruku no. Ketika ku sujud doang masih aku baca subhana rabbiyal a'la. Aduh, pulang sembahyangku enggak ngerti, kamu enggak pernah ngaji. Itu sunnah, enggak batal salatmu, cuman kurang sempurna ganjaran pahalanya gitu. Kadang semua kita anggap rukun sehingga enggak ngerti kita mana rukun, mana syarat, mana sunnah. Maka kita baca sami Allahu liman hamidah ketika angkat kepala dari ruku. Walau qala man hamidallah sami'a lahu kafa. Sumpama ada orang yang mengatakan man, siapa hamidallah yang memuji Allah, sami'a lahu, maka Allah mendengar pujiannya, itu juga boleh gitu. Wa makna sami'a Allah liman hamidah, makna daripada sami'a Allah liman hamidah, lafaz sami'a liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamdahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pujiannya. Wajaza alaih, wajazahu alaih, dan semoga Allah membalas alaih atasnya. Seperti itu. Kita bangkit itu sami Allahu liman hamidah. Pas tegak apa kita baca? Wa qaulul musalli rabbana lakal hamd. Jadi ketika bangkit sami Allahu liman hamidah. Jadi dahnya itu pas tegak kita. Sami Allah, ketika bangkit sami Allah liman hamidah, tegak, langsung di saat itu baca Rabbana walakal hamd. Boleh kita baca tambah wawunya, boleh, tidak ditambah wawunya juga boleh. Misal kita baca Rabbana lakal hamdu, boleh. Kita baca juga Rabbana walakal hamd juga boleh. Biasanya kan di Mekah itu pakainya kan, biasanya ada yang penyambung suaranya imam itu Rabbana walakal hamd, boleh. Kita juga baca kayak gitu juga boleh. Tapi umumnya tidak pakai waw. Kita sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu. Paham ya? Idan tasaba qa'iman, jika posisi orang salat itu sudah berdiri tegak dari rukuknya. Sami Allah liman hamidah. Nah, jangan langsung sujud. Tumakninah dulu, diam dulu di sana membaca Rabbana walakal hamd. Paham? Itu sunnah ya. Itu sunnah ya, ingatkan sunnah itu bukan rukun. Sumpah ketinggalan ya enggak apa-apa. Cuman kurang sempurna pahala salat kita. Wa tasbihu fir ruku'i. Kemudian termasuk sunnah hayat itu membaca tasbih ketika ruku. Masih 6 menit. Kemudian membaca tasbih ketika ruku. Ketika ruku itu ada bacaan yang kita baca wa adnal kamal, dan yang paling setengahnya adnal kamal, setengah dari sempurna bitasbihi, di dalam membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal a'zimi thalathan. Subhana rabbiyal a'zimi thalathan. Itu paling rendahnya. Tapi kalau mau sempurnanya subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi, itu paling sempurna. Dibaca 3 kali. Ini sunnah hukumnya. Ketika ruku Allahu akbar subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi. Ini sempurnanya. Tapi kalau mau yang paling standar ya sudah subhana rabbiyal a'zim, subhana rabbiyal a'zim, subhanallah, sudah. Tapi kalau mau tambah subhana rabbiyal a'zimi tambah wa bihamdi, itu lebih sempurna. Baca 3 kali. Ingat ini hukumnya sunnah. Nenek bareh ndek de baca nana, wah ndek sah sembahyangku ndek ku baca subhanallahil azim. Jangan. Sah tetap pahala sida, sah tetap salat sida, ya cuman tidak dapat pahala membaca tasbih. Karena sunnah hukumnya, ingat sunnah. 3 kali. Kemudian wa tasbihu bis sujudi. Kemudian juga membaca tasbih ketika sujud. Ketika sujud Allah akbar sujud, dan juga ada bacaan tasbihnya. Wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal a'la. Yang standarnya dari sempurna di dalam sujud itu membaca subhana rabbiyal a'la. Sampai situ. Itu paling standar setengahnya itu.
Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau mau sempurna tambah wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tiga kali. Wa akmalu fi tasbihir ruku'i wa sujudi masyhurun. Yang masyhur itu seperti kita baca itu. Ketika ruku, ketika sujud bukan sampai a'zimi atau a'la tapi ditambahkan wa bihamdi. Ketika ruku subhana rabbiyal azimi tambah wa bihamdi. Kemudian ketika ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu yang masyhur yang sudah kita tahu, itu yang lebih sempurna, lebih afdal. Paham ya? Itu hukumnya sunnah. Bagaimana Ustaz kalau kita mau lamaan dia gimana? Boleh enggak kita lamaan dia sampai setengah jam misalnya, supaya kita betul-betul? Enggak apa-apa. Baca sudah 1000 kali itu subhana rabbiyal azim, subhana, enggak apa-apa. Tapi ini kalau salat sendiri enggak apa-apa. Mungkin sudah mau ruku, karena ruku ini kan paling dekatnya hamba aqrabu minni, orang yang paling dekat dengan aku, kata Allah, paling dekatnya hamba kepadaku di saat wahwa sajid, dalam dia sujud. Aktsiru fihi doa, perbanyaklah doa di sana. Boleh kita doa, boleh kita baca ini. Paham ya? Kemudian kita tambah satu lagi. Kemudian wa yadha'u al-yadaini 'alal fakhidaini fil julus. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Ibarat ini paha ini tangan kita begini, meletakkan. Kemudian li tasyahhudil awwali wal akhiri, untuk tasyahud awal dan akhir. Ya busutul yadail yusra bihaitsu tasamat ru'usuha ar-rukbata. Jadi posisi kita letakkan tangan kita ketika duduk itu, entah tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka posisi ujung daripada pertama dulu ya busutul yadail yusra, melepaskan tangan yang bagian kanan, dilepas ke begini, enggak usah dianukan, digenggam. Yang kaki yang kiri. Bahaitsu tasamat ru'usuha rukbatas, dan posisi ujung daripada tangan kita ini pas di ujung paha kita. Misal ini paha. Ini posisinya begini, jangan terlalu begini, jangan terlalu begini, jangan juga terlalu begini, terlalu jauh, pas. Ujungnya ini pas di sini. Misal kiri ini pahanya begini. Jangan terlalu begini, kayak di pangkal di tengah paha, atau jangan sampai kayak bejau begini. Jadi posisinya begini. Ini yang kiri dibuka. Kemudian wa yaqbidu al-yadal yumna ay asabi'aha illa al-musabbihata. Kemudian yang kanan ini langsung digenggam. Ya, ini ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang kiri ini dibiarkan begini, ujungnya sesuai dengan ujung daripada lutut. Yang kanan langsung digenggam. Semua digenggam. Wa yaqbidu al-yadal yumna ay asabi'aha illa al-musabbihata, kecuali musabbihah, kecuali telunjuk ini dibiarkan terlepas. Jadi ini ketika bangkit dari ruku, mau tahiyat awal atau akhir, Allahu Akbar, letakkan tangan kiri pas posisi, kemudian tangan kanan langsung digenggam semua kecuali telunjuk ini dibiarkan. Disebutkan illal musabbihata, kecuali telunjuk dibiarkan. Minal yumna, dari tangan yang kanan, pala yang bodiha jangan ikut digenggam begini, tapi dilepas, tapi jangan diangkat dulu, dibiarkan begini. Ini yang 3 sama ibu jari digenggam, yang satunya dilepas. Begini aja, biarkan begini. Kemudian fa innahu yushiru biha, kenapa enggak ikut digenggam? Karena akan digunakan untuk isyarat nanti ini. Rafi'an laha hala kauni mutasyahidan, nanti dia tangan yang ini, jari manis ini akan diangkat hala kauni mutasyahidan, di saat orang salat itu membaca tasyahud. Wa dzalika inda qaulhi illallah, karena nanti akan dijadikan sebagai isyarah ketika orang yang tasyahud ini ketika hendak mengucapkan illallah itu diangkat. Di sini disebutkan wa inna yushiru biha rafi'an laha hala kauni mutasyahidan wa dzalika inda qaulhi illallah. Jadi kita angkatnya
bukan pas asyhadu alla, bukan, tapi ketika ucapan illallah dia kan sudah begini. Sampai apa? Sampai fil alamin innaka hamidum majid. Misal kita sudah baca fil alamin innaka hamidum majid, imam masih doang iman salam, iman salam itu biarkan. Walaupun kita sudah baca fil alamin, nanti kalau imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, baru terlepas. Paham dah? Kemudian wala yuharrikuha, dan jangan digerak-gerakkan. Di kitab ini sebenarnya. Wala yuharrikuha, dengan digerak-gerakkan begini. Sekali gerakan sudah begini. Jangan terlalu begini. Jangan terlalu begini juga, pas dah gini. Jangan terlalu nganceng gini, jangan terlalu begini juga, pas begini aja. Dan wala yuharrikuha, dengan digerakkan. Fa in harakaha kuriha. Tapi kalau menggerakkan begini kuriha, makruh. Makruhnya gimana? Mengganggu orang kiri kanan, mengganggu. Ini disebutkan dalam kitab. Fa'in harakaha, jika dia menggerakkan telunjuknya tadi, kuriha, maka hukumnya makruh. Wala tubtilu salatu fil shah, dia tidak batal salatnya dengan menggerakkan ini menurut kaul yang sahih. Tidak batal karena ini gerakan kecil. Cuman hukumnya makruh. Paham ya? Ini sudah ketemu dalilnya. Bahwa salat itu ya kita angkat sedikit saja tangan begini, atau jangan terlalu lembek, pas ini standar gini, tanpa menggerakkan. Kalau menggerakkan bagaimana hukumnya? Makruh, karena mengganggu, nggak sampai sholatnya batal, cuman makruh, kurang baik, kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang tanya? Paham lebih ini? Bisa pas nih. Kayak sekarang ya agak jarang orang yang begini kan. Ya munafik itu Ustaz. Kamu dengar masuk itu salam apa hukumnya? Hukumnya sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya Rasulullah pernah mengajarkan ini. Dulu pernah yang sampaikan di sini. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat, maka beliau mengusap mukanya dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu bacaannya dulu itu? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Lupa yang bacaannya itu, ada bacaan khususnya itu. Coba. Pakai tangan kanan aja, enggak usah pakai kedua-duanya. Kalau dua-duanya enggak apa-apa. Hukumnya sunnah ya. Kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, berarti enggak pernah ngaji. Sunnah hukumnya salam sunnah. Apa berkah tangan kita ini yang kita gunakan ibadah, supaya Allah berikan berkah daripada hasil ibadah anggota badan kita. Ya, kalau dia nggak ngelakukan juga enggak apa-apa. Hah? Bid'ah tuh, bid'ah bukan. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu dalam Islam itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau bid'ah ini bukan hukum dia. Bid'ah itu amalan yang enggak pernah ada dasar. Bukan amalan enggak pernah dibuat Nabi, bukan. Amalan yang enggak ada dasarnya. Tapi kalau ada amalan enggak pernah Nabi buat tapi ada dasarnya dalam Quran hadis, bukan bid'ah. Karena ada dasarnya, ada dalil yang menguatkannya. Maka kalau ada orang habis doa, bagus sambil berkah, habis dia berdoa, sholat juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ada orang mengerjakan ya enggak apa-apa, dia nak kerjakan. Namanya juga sunnah itu dikerjakan boleh, nah dikerjakan juga boleh. Tapi jangan mengatakan orang mengerjakan begitu itu bid'ah. Nah, jangan, enggak boleh itu sembarang bid'ah, sembarang bid'ah. Paham ya? Orang-orang itu ada, tidak semuanya, cuma sini. Kadang sujud itu dia sini sampai sini. Apanya? Saat sujud. Oh, tangannya nempel. Hanya, ya kan kalau menurut saya ya, kalau ada saya kan mestinya kan begini juga. Bang ada yang sebenarnya itu juga asalnya ada begini. Ya. Itu kita dilarang oleh Nabi, enggak itu tertibnya. Janganlah kamu sujud seperti sujudnya binatang. Binatang itu kan lamun meong atau apa no, lamun tinduk no.
anjing atau apa itu lepas, jangan, tapi diangkat sudah. Seukuran seumpama ada nanti kucing atau anak kambing bisa lewat itu bisa. Kalau begini kan nggak bisa, kalau begini kan. Kalau perempuan, kalau kita dilebarkan begini, tapi kalau perempuan didempetkan. Kalau kita laki-laki dilebarkan, tapi dikondisikan sih. Kalau kita berjamaah, kiri kanan kita jangan mentang-mentang sunnah kalau begini sampai dengan kiri kanan kelelahan. Kondisikan begini sudah. Nah, kalau perempuan jangan diginikan. Begitu takbir kita itu diangkat, memang didekatkan gitu. Tapi kalau perempuan begini takbirnya, harus pokok perempuan ini semua nepet. Nah, sujud apapun nempel. Tapi laki-laki dibuka. Tapi dikondisikan. Kalau kita salat berjamaah, dedek gini lalu bareng terganggu kiri kanan. Paham ya? Jangan sampai nempel kayak tadi itu ya sah saja, cuma nggak gitu aturannya. Nabi melarang kita sholat ketika ruku seperti turun duduknya anjing, paham ya? Atau onta, nggak seperti itu tertibnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa melaksanakan. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'anil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.